Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ricky Sohendar dengan nomor NPM 101200638 dari kelas H1 Manajemen. Di sini saya akan membuat video penugasan evaluasi tengah semester dari mata kuliah Manajemen Kualitas. Di sini saya akan membahas mengenai analisis tidak terpenuhinya target output produksi pada PT SKF Indonesia dengan menggunakan diagram Fishbone dan diagram Pareto. Untuk lebih lengkapnya, mari simak di video. Baik, di sini kita langsung saja menuju ke diagram Fishbone, atau diagram ini dikenal juga dengan diagram tulang ikan. Di sini inti permasalahannya yaitu tidak terpenuhinya output produksi. Di sini ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terpenuhinya output produksi. Yang pertama itu dari mesin. Dari mesin ini kita terlihat banyak faktor-faktor yang membuat tidak terpenuhinya output produksi, yaitu diantaranya efisiensi mesin yang masih rendah, cycle time mesin yang masih besar, lalu ada juga mesin yang tidak pernah beristirahat, itu tentu akan berpengaruh pada produksi. Lalu adanya kerusakan pada mesin, tentu akan menjadi hambatan juga. Lalu yang selanjutnya adalah umur mesin yang sudah tua. Tentunya itu akan sangat berpengaruh pada kegiatan produksi kita. Lalu yang selanjutnya adalah material. Di sini ada dua faktor. Yang pertama yaitu kualitas bahan baku yang rendah. Lalu yang selanjutnya adalah alokasi stok untuk produksi. Faktor yang selanjutnya adalah faktor manusia. Di sini ada respon operator lama dalam menangani problem pada mesin. Itu tentu akan menjadi faktor yang sangat vital, karena dengan produksi kita memerlukan mesin. Ketika kita lama dalam menangani problem, tentu akan berpengaruh pada produksi. Yang selanjutnya adalah keahlian setiap operator itu berbeda-beda. Tentu setiap manusia tentunya akan berbeda-beda dalam keahlian memegang mesin tersebut. Yang selanjutnya adalah metode. Tidak adanya SOP saat pergantian mata gerinda pada mesin. Hal ini juga sangat penting karena mesin itu adalah suatu alat yang tentu harus memiliki SOP agar ketika kita melakukan pergantian pada onderdil-onderdil di dalam mesin itu tidak terjadi kesalahan yang akan berakibat pada mesin menjadi rusak. Lalu yang selanjutnya adalah lingkungan. Tentu kita ketahui ya, di dalam perusahaan atau dalam suatu pabrik pasti sangat bising. Lalu yang selanjutnya adalah semua channel produksi dalam satu ruangan. Tentu itu akan tambah menjadi suara bising itu akan semakin keras gitu ya. Itulah sekian dari diagram Fishbone. Lalu yang selanjutnya yaitu diagram Pareto. Kita bisa lihat ya, seperti tabel. Kita tinggal mengisi isi dari tabel ini berdasarkan dari diagram Fishbone yang telah kita buat tadi. Di sini yang harusnya itu kategori penyebab utama sama seperti tadi, yaitu mesin, material, manusia, metode, dan lingkungan. Lalu kita tinggal memasukkan berapa frekuensi jumlah tulang, lalu kita tinggal membuat presentasi relatifnya berapa, persentase kumulatifnya berapa. Nah, yang selanjutnya itu berdasarkan diagram Pareto di samping, dapat diketahui bahwa faktor utama yang menyebabkan tidak terpenuhinya output produksi dari PT Svenska Kolagerfabriken atau kita lebih kenalnya PT SKF Indonesia ialah terletak pada kategori mesin. Karena pada kategori mesin terletak atau terdapat ada 5 faktor yang menjadi mengapa output produksi dari PT SKF Indonesia ini tidak terpenuhi. Hal pertama yang harus dilakukan PT SKF Indonesia agar dapat terpenuhinya output produksi kembali adalah dengan lebih seringnya melakukan pengecekan yang berkala. Melakukan pergantian mesin-mesin yang usianya udah relatif tua ya, agar dapat meningkatkan kembali produktivitas agar output yang dihasilkan dapat terpenuhi. Lalu ada pun juga dengan menambah mesin agar mesin dapat bergantian dalam proses produksi. Karena jika mesin terus-menerus diporsir, maka akan sangat sekali mudah untuk rusak dan tentunya akan berpengaruh kepada output yang dihasilkan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.